Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Putami hari ini ya. Baiklah anak-anak, sebelum belajar yuk kita berdoa bersama ya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1 tentang rotasi dan revolusi bumi. Anak-anak, tahukah kalian apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah proses perputaran bumi pada sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Lamanya proses rotasi bumi disebut dengan kala rotasi yang membutuhkan waktu selama 23 jam 56 menit 4 detik. Nama lain kala rotasi adalah 1 hari. Dampak atau akibat rotasi bumi. Dampak atau akibat dari rotasi bumi antara lain, yang pertama, terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada 2 bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang, sedangkan bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Yang kedua, akan mengakibatkan gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Matahari merupakan bintang yang menghasilkan energi atau cahaya sendiri. Selanjutnya, rotasi bumi akan mengakibatkan perbedaan waktu. Di sebelah timur akan mengalami matahari terbit dan terbenam lebih dahulu. Hal ini dikarenakan bumi berputar dari arah barat ke timur. Daerah yang berada pada sudut 15 derajat lebih ke timur akan melihat matahari terbit lebih dahulu selama 1 jam. Misalnya, jika di Bali matahari telah terbit, maka yang di Jakarta baru melihat matahari terbit 1 jam setelahnya. Atau jika di Bali pukul 06.00 WITA, maka di Jakarta baru pukul 05.00 WIB. Akibat selanjutnya adalah terjadinya pembelokan arah arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Gerak pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut disebut dengan efek Coriolis. Ini dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, angin laut yang bertiup dari laut ke darat, biasanya terjadi pada siang hari. Yang kedua, angin darat yang bertiup dari darat ke laut, biasanya terjadi pada malam hari. Biasanya digunakan para nelayan untuk mencari ikan. Akibat selanjutnya adalah terjadinya pembelokan arah angin. Dengan adanya rotasi bumi, maka arah angin bisa dibelokkan, sehingga tidak hanya satu daerah saja yang dapat terkena angin, namun juga daerah lainnya juga dapat merasakan adanya angin. Selanjutnya adalah penyebab-penyebab rotasi bumi. Yang menyebabkan rotasi bumi itu ada 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam bumi, seperti retribusi massa bumi, pergerakan dan aliran energi panas bumi, kemampuan deformasi secara vertikal dari bagian inti dan kandungan di atas permukaan bumi, dan yang terakhir adalah gaya sentrifugal dari pergerakan panas dan massa yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi dari luar bumi, seperti dorongan dan tumbukan yang terjadi pada saat awal proses pembentukan alam semesta,
Yang kedua, proses atmosfer dan pergerakan arus laut. Dan yang ketiga adalah interaksi antara gaya gravitasi bumi dengan matahari dan objek langit lainnya. Selanjutnya, pembahasan tentang revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Lamanya proses revolusi bumi ini disebut dengan kala revolusi, yang membutuhkan waktu selama 365 1/4 hari atau 1 tahun. Selanjutnya adalah dampak atau akibat dari revolusi bumi. Yang pertama adalah terjadinya perubahan musim. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terdapat di bumi antara lain musim semi, panas, gugur, dan dingin. Di bawah ada tabel, tanggal dan bulan, serta perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Nanti bisa dilihat ya anak-anak ya. Akibat selanjutnya adalah perbedaan lama waktu siang dan malam. Anak-anak, di bawah ada tabel yang menerangkan tentang perbedaan lama waktu siang dan malam antara tanggal 21 Maret sampai 21 September, antara tanggal 23 September sampai 21 Maret, dan tanggal 21 Maret sampai 23 Desember. Nanti silahkan bisa dibaca lagi apa saja perbedaannya dan penyebabnya ya. Selanjutnya adalah perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Rasi bintang yang paling dikenal adalah bintang biduk, Scorpio, dan Leo. Revolusi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah. Akibat selanjutnya adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari, pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni, dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan disebabkan oleh pergerakan bumi mengikuti matahari atau mengorbit. Gerak revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Akibat selanjutnya adalah ditetapkannya kalender Masehi berdasarkan pembagian bujur, yaitu bujur barat dan bujur timur, maka batas penanggalan internasional ialah bujur 180 derajat. Akibatnya, apabila di belahan timur bujur 180 derajat tanggal 15, maka di belahan barat bujur 180 derajat masih tanggal 14, seolah-olah melompat 1 hari. Hitungan kalender Masehi berdasarkan pada kala revolusi bumi, di mana 1 tahun sama dengan 365 1/4 hari. Di samping ada tabel nama-nama bulan beserta jumlah harinya, nanti bisa dilihat dan dibaca sendiri ya. Baiklah anak-anak, itu tadi yang disampaikan oleh Bu Guru. Nanti bisa dibaca lagi materinya yang ada di buku dan bisa dipahami lagi materi yang disampaikan oleh Bu Guru. Untuk selanjutnya, Bu Guru memberikan aktivitas siswa atau soal ya. Silahkan nanti bisa ditulis jawabannya di buku ya, dan difotokan jawabannya saja. Dikirim ke Google Classroom ya. Ada 5 pertanyaan. Silahkan nanti dikerjakan dengan teliti. Semuanya sudah ada di materi yang disampaikan oleh Bu Guru. Gitu ya anak-anak ya. Sekian dari Bu Guru. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diakhiri Bu Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.